Halo Onshadow Squad, bertemu lagi dengan saya Putra Onshadow dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Baca Sendiri di belakang saya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Yuk, let's mulai! Kita bersama. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan sekumpulan orang yang sedang bersiap untuk interview kerja sebagai perawat. Untuk merawat seorang pria bernama Philip Fozo. Philip ini menderita kelumpuhan dari leher sampai tumitnya. Di sini terlihat sudah banyak yang mengikuti wawancara, sampai pada akhirnya masuklah seseorang yang berkulit hitam bernama Bakari Dris Basari, atau biasa dipanggil Dris. Di sana, Dris tidak seperti calon perawat lainnya yang ingin mendapatkan pekerjaan sebagai perawat, tapi di sini Dris hanya menginginkan tanda tangan dari Philip agar ia bisa mendapatkan dana bantuan dari pemerintah. Jadi di negara tersebut, jika kita sudah melamar pekerjaan, namun ditolak, si pelamar pekerjaan tersebut bisa mendapatkan sejumlah uang dari pemerintah sebagai bantuan. Di tempat tersebut terjadi sedikit perdebatan antara Dris dan Philip mengenai pengetahuannya tentang musik. Di sini Dris mengatakan bahwa Philip tidak mengetahui apa-apa tentang musik. Di sela perdebatan tersebut, dengan sangat percaya diri, terlihat Dris menyempatkan diri menggoda asisten dari Philip yang memang terlihat sangat cantik. Singkat cerita, Philip mengatakan pada Dris bahwa ia akan menandatangani surat interview kerja milik Dris besok pagi pukul 9 pagi tepat. Oh ya, sedikit informasi. Sebelum interview, Dris sempat tertarik dengan beberapa telur hias yang ada di rumah tersebut dan mengambilnya satu. Setelah interview tersebut, akhirnya Dris pun pulang ke rumahnya. Di sana terlihat cukup banyak adiknya Dris yang lalu lalang di rumah yang sempit itu. Malam hari pun tiba, terlihat ibu Dris pulang dari pekerjaannya. Melihat ibunya pulang, Dris pun berniat memberikan telur hias yang ia curi tadi kepada ibunya. Namun bukannya senang, ibunya justru marah padanya. Di sini kita akhirnya tahu bahwa ternyata Dris sudah tidak pulang selama 6 bulan. Itu pun tanpa kabar, ditambah lagi ternyata saat Dris pulang ia masih menjadi pengangguran. Dirasa Dris hanya akan menjadi contoh buruk untuk adik-adiknya. Dengan menangis, ibu Dris mengusir Dris dari rumah tersebut. Saat pagi tiba, Dris mencoba untuk datang ke rumah Philip untuk mengambil surat interview yang sudah dijanjikan Philip akan ditandatangani. Namun di sana, kepala perawat yang bernama Yevon malah menjelaskan apa-apa saja tugas dan tanggung jawab menjadi seorang perawat untuk Philip. Hal itu sama sekali tidak dihiraukan Dris, dikarenakan ia memang tidak berniat untuk bekerja di sana. Sampai pada akhirnya, ia melihat kamar untuk perawat Philip yang cukup mewah dan kamar mandi yang sangat bagus, ditambah lagi dengan menu makanan yang enak-enak. Lalu tibalah Dris bertemu dengan Philip. Di sini Philip menantang pada Dris bahwa sudah banyak perawat yang tidak kuat merawatnya, lebih dari 2 minggu. Dan di sana Philip menantang Dris untuk menjadi perawatnya selama 1 bulan masa percobaan. Philip pun sempat mengatakan bahwa Dris tidak akan sanggup bertahan lebih dari 2 minggu. Karena Dris merasa tertantang, ia pun lalu mengiyakan tantangan Philip tersebut untuk menjadi perawatnya. Singkat cerita, hari pertama Dris bekerja pun dimulai. Hari pertama Dris bekerja diwarnai dengan beberapa kesalahan dari Dris, mulai dari ketiduran saat diajari cara memijat kaki Philip, sampai terbalik saat menggunakan sampo dan krim kaki untuk kaki Philip. Jadi di sini Dris memakaikan sampo di kakinya Philip dan memakaikan krim kaki di kepala Philip. Saat di kamar, Dris tidak sengaja menumpahkan air panas ke kakinya Philip. Karena ia melihat tidak ada respon apa-apa dari Philip, dikarenakan Philip mati rasa karena kelumpuhannya, ia pun lantas dengan ekspresi takjub, lalu menyiramkan air panas ke kakinya Philip secara sengaja. Lanjut cerita, Philip buang air besar di pampersnya, dan ini adalah salah satu tugas Dris untuk membersihkannya. Namun di sini Dris langsung menemui Yevon yang sedang makan di dapur. Dris bilang sama Yevon kalau ia tidak mau melakukan pekerjaan tersebut. Ia beralasan hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip hidupnya, dan alhasil Yevonlah yang akhirnya menggantikan pampersnya Philip. Waktu pun terus berjalan, dan Dris pun melaksanakan tugas-tugas merawat Philip dengan cukup baik dan memuaskan. Walau terlihat di sini, ia melakukan tugasnya dengan caranya sendiri. Di suatu ketika, Dris disuruh Philip untuk membantunya menyortir surat, antara surat untuk pengacaranya dan juga surat pribadi. Setelah menyortir surat, ia pun lalu menyuapi Philip. Disinilah terjadi adegan yang cukup buat saya ketawa ngakak. Saat Dris sedang menyuapkan makanan untuk Philip, Dris malah terfokus pada bumper dari asisten pribadinya Philip, yang mengakibatkan ia menyuapi Philip bukan di mulutnya, tapi malah di pipi dan mata Philip. Suatu hari, Philip minta diantar Dris ke sebuah galeri lukisan. Namun di sini terlihat Dris protes. Dia ingin menggunakan mobil mewah milik Philip, bukannya mobil khusus yang mirip ambulan milik Philip.
Awalnya Philip menolak, namun karena Dries memaksa, akhirnya Philip pun mengiyakan permintaan Dries tersebut. Dan di sini terlihat mereka berdua merasa sangat menikmati mobil mewah tersebut. Sesampainya di galeri lukisan, terlihat Philip sangat fokus di sebuah lukisan abstrak yang menurut Dries itu hanyalah goresan warna biasa saja. Di sana, Dries semakin terkejut dikarenakan ternyata Philip membeli lukisan tersebut dengan harga 41.000 euro. Keesokan harinya, Philip didatangi temannya. Temannya itu mengatakan bahwa Dries bukanlah orang baik. Dia adalah mantan narapidana kasus pencurian yang baru bebas dari penjara. Ia pun mengatakan bahwa ada salah satu pelayan Philip yang sempat menemukan senjata tajam di dalam tas milik Dries. Namun di sana, Philip mengatakan bahwa ia sangat senang bersama Dries, dan apapun yang terjadi, ia hanya ingin Dries lah yang menjadi perawatnya. Singkat cerita, Dries yang sedang berada di dapur, ngobrol dengan Yvonne. Di sana, Yvonne mengatakan pada Dries bahwa sebenarnya Philip sedang dekat dengan seorang wanita yang bernama Eleanor. Namun cara Philip berkomunikasi dengan Eleanor hanyalah dengan surat yang berisikan puisi-puisi buatan Philip. Suatu hari, Dries terbangun karena mendengar Philip yang sedang sesak nafas. Dries pun lalu mengompres Philip. Setelah Philip terlihat mulai baikan, Philip berkata pada Dries bahwa ia butuh udara segar. Dries pun lalu membawa Philip keluar rumah dan berjalan-jalan untuk berkeliling kota Paris. Di tengah perjalanan, Philip terlihat merasa kesakitan. Tanpa ragu, Dries pun lalu memberikan rokok janjai kepada Philip. Ini bertujuan untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan Philip. Setelah itu, mereka nongkrong di sebuah kafe. Di sana, Dries bertanya pada Philip tentang hubungannya dengan Eleanor dan bagaimana ia nanti bisa bermesraan dengan wanita itu, sedangkan ia lumpuh dan mati rasa. Di sana akhirnya Philip bilang pada Dries bahwa ia bisa sangat sakne melalui sentuhan di telinganya. Di sana Philip pun bercerita pada Dries tentang kenangan bersama istrinya bernama Alice yang sudah meninggal. Ia merasa sangat bahagia saat itu. Namun istrinya sangat sering mengalami keguguran sehingga akhirnya mereka mengadopsi seorang anak perempuan bernama Elisa. Dan saat Alice mengalami keguguran yang kesekian kalinya, ia tidak lagi bisa diselamatkan dan akhirnya meninggal dunia. Setelah Philip bercerita, akhirnya Philip mengatakan pada Dries bahwa mulai saat ini, Dries telah resmi menjadi perawat tetapnya. Itu dikarenakan Dries telah berhasil melewati masa percobaannya selama 1 bulan. Di akhir obrolan tersebut, Philip meminta pada Dries agar ia mau mengembalikan telur hias yang Dries curi pada waktu itu. Karena telur hias tersebut adalah pemberian dari Alice istrinya. Dries pun lalu berkata bahwa ia tidak mengambil telur tersebut. Dries terpaksa berbohong dikarenakan ia lupa di mana ia menaruh telur tersebut. Lanjut cerita, Dries menyebut adik perempuannya dari sekolah dan mendapatkan informasi bahwa adik laki-laki Dries tertangkap pihak kepolisian karena kasus kepemilikan janjai, dan akhirnya adiknya tersebut dibebaskan dengan alasan masih di bawah umur. Suatu hari di rumah Philip sedang membuat surat untuk Eleanor. Di sana, Dries akhirnya tahu bahwa selama ini Philip dan Eleanor belum pernah bertemu dan melihat satu sama lain. Di sana, akhirnya Dries mencoba mencari nomor Eleanor dari surat-surat yang Eleanor kirimkan ke Philip. Alhasil, Dries pun menemukannya dan langsung menelepon Eleanor saat itu juga. Dengan sedikit paksaan, akhirnya Dries pun berani menelpon Eleanor. Malam harinya, saat Dries mencoba untuk melukis, Elisa, anak dari Philip, tanpa mengetuk pintu langsung masuk begitu saja ke kamar Dries. Sontak Dries langsung marah pada Elisa. Ia pun lalu melaporkannya pada Philip. Dan ternyata saat Dries melaporkan hal itu pada Philip, Yvonne pun mengatakan hal yang sama. Di sana Dries meminta pada Philip untuk memberi pelajaran pada Elisa. Kalau tidak, maka ialah yang akan memarahi Elisa. Dan Philip pun berkata bahwa ia yang akan menangani Elisa. Lalu Dries pun kembali ke kamarnya dan melanjutkan lukisannya. Tidak selang berapa lama, akhirnya Philip masuk ke kamar Elisa dan menegur Elisa cukup keras dengan mengatakan bahwa ia tidak boleh semena-mena dengan orang-orang yang bekerja pada ayahnya. Elisa di sini sedikit membantah. Lalu Philip dengan tegas mengatakan, jika Elisa masih tidak mengerti juga, maka ia akan menabrak Elisa dengan kursi rodanya. Suatu hari, Dries memperlihatkan hasil lukisannya kepada Philip dan seluruh penghuni rumah. Berbagai macam ekspresi ditunjukkan oleh seluruh penghuni rumah saat melihat lukisan Dries. Singkat cerita, Dries dan Philip pun menjadi semakin akrab. Bahkan mereka sudah terlihat bukan lagi seperti tuan dan perawatnya, tapi sudah menjadi seperti sahabat akrab. Dan pada suatu ketika, Dries mencoba memodifikasi kursi Philip agar bisa berjalan lebih cepat. Alhasil, Philip pun terlihat sangat senang dengan semua yang dilakukan Dries tersebut. Di hari-hari menjelang perayaan ulang tahun Philip mengatakan pada Dries bahwa semua yang hadir pada hari ulang tahunnya nanti hanyalah orang-orang yang ingin tahu bahwa ia masih hidup atau tidak, dan sama sekali tidak peduli dengan dirinya. Tapi ia baru merasakan bahagia dan dimanusiakan itu saat ia bersama Dries. Saat hari perayaan ulang tahun pun tiba,
Di sini, Philip mengundang pemain musik orkestra yang membuat Dries sangat bosan. Dries pun lalu mencari Elisa yang sama sekali tidak keluar kamarnya. Di kamar Elisa, Dries melihat Elisa sedang menangis. Di sana, Dries lantas bertanya pada Elisa, apa yang menyebabkan ia menangis? Di sana, Elisa mengatakan bahwa ia menangis karena Bastian telah memutuskannya. Elisa pun di sana meminta tolong pada Dries agar ia mau menemui Bastian dan menyuruhnya untuk meminta maaf pada Elisa. Awalnya Dries menolak, tapi saat Elisa bilang kalau ia akan membayar Dries dengan uang yang cukup banyak, maka akhirnya Dries pun menyanggupinya. Saat acara ulang tahun Philip sudah selesai, Philip menawarkan lukisan Dries pada temannya. Di sana, Philip mengatakan bahwa ini adalah lukisan dari seorang pelukis hebat yang sudah memiliki galeri pameran lukisan di mana-mana. Saat temannya tersebut menanyakan berapa harga lukisan tersebut, Philip pun lalu menjawab, harganya adalah 11.000 euro. Selanjutnya, kita kembali ke ruangan pesta ulang tahun. Di sana, semua orang sedang menyimpun barang-barang dan bersih-bersih. Philip meminta pada pemain orkestra untuk memainkan beberapa lagu lagi, agar bisa membuat Dries terhibur. Namun Dries tetap tidak menyukai musik orkestra. Sampai pada akhirnya, Dries memutar musik dari iPod miliknya dan mengajak semua orang menari. Alhasil, Philip pun akhirnya tertawa lepas dan terlihat sangat bahagia. Selesai semua rangkaian acara ulang tahun tersebut, Dries pun lalu mengajak Philip ke kamar, lalu membaringkannya di ranjang. Di sana, Dries juga membukakan surat dari Eleanor untuk Philip yang berisikan bahwa Eleanor akan pergi ke Paris minggu depan. Dengan kata lain, Philip bisa segera bertemu dengan Eleanor minggu depan. Di surat tersebut juga terlihat Eleanor mengirimi Dries fotonya yang ternyata sangat cantik. Dan saking bersemangatnya, akhirnya Philip tidak bisa tidur malam itu. Seminggu kemudian, akhirnya Philip mempersiapkan diri untuk bertemu Eleanor. Di sana, Philip dengan didampingi Yvonne menunggu Eleanor datang. Di tempat lain, terlihat Dries bertemu dengan Bastian dan memaksa Bastian agar mau meminta maaf pada Elisa, dan Bastian pun mengiyakannya. Kembali ke tempat Philip menunggu Eleanor. Di sini terlihat Philip mulai panik dan sangat nervous. Ia mulai tidak percaya diri dan sangat khawatir jika nantinya Eleanor akan kecewa saat melihat kondisinya yang seperti ini. Singkat cerita, akhirnya Philip menelpon Dries dan minta dijemput saja. Saat Philip keluar dari restoran tersebut, terlihat ia berpapasan dengan Eleanor di pintu keluar. Namun sayang, mereka tidak saling melihat satu sama lain. Malam harinya, Philip mengajak Dries untuk naik pesawat pribadinya untuk pergi ke suatu tempat. Di dalam pesawat, Philip memberikan sejumlah uang kepada Dries, yaitu sebesar 11.000 euro. Di sana, Dries bertanya, uang apakah ini? Lantas Philip pun menjawab bahwa itu adalah uang hasil menjual lukisan Dries yang waktu itu. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di sebuah tempat liburan. Di sana, mereka menikmati wahana para layang dengan sangat bahagia. Saat mereka pulang, Yvonne mengatakan pada Dries bahwa ada yang ingin bertemu dengannya di dalam. Dan ternyata itu adalah adiknya Dries yang bernama Adama. Ia ternyata diusir juga dari rumah, dikarenakan ibunya mengetahui bahwa Adama terlibat kasus janjai. Di sana, Dries sangat marah pada Adama. Setelah itu, Dries pun lalu mendatangi Philip untuk memindahkannya ke kamar. Namun di sini, Philip bertanya tentang Adama dan juga keluarga Dries. Dan di sana, akhirnya Dries pun bercerita pada Philip bahwa sebenarnya ia adalah seorang anak asal Senegal yang diadopsi oleh bibinya yang tidak punya anak sewaktu ia masih berusia 8 tahun. Ditambah lagi, Adama sebenarnya bukanlah adik kandungnya, melainkan anak kandung dari bibinya. Namun karena bibinya yang telah merawatnya, maka ia pun memanggil bibinya tersebut dengan sebutan ibu. Di sana juga, Dries mengaku bahwa nama aslinya adalah Bakari Basari. Setelah mendengar cerita dari Dries tersebut, akhirnya Philip yang kasihan pada Dries dengan sangat berat hati mengatakan pada Dries bahwa ia harus berhenti dari pekerjaan merawatnya, dikarenakan Dries harus bisa memperbaiki masalah keluarganya terlebih dahulu. Ditambah lagi, jika Dries menjadi perawatnya terus, maka Dries tidak akan bisa berkembang dan sukses. Singkat cerita, pagi harinya saat Dries bersiap-siap untuk pergi, semua perawat terlihat sangat sedih dan merasa kehilangan. Setelah berpamitan, Dries dan adiknya pun akhirnya keluar dari rumah Philip. Di tengah perjalanan, Dries dan Adama bertemu dengan ibunya. Di sana mereka berdua meminta maaf pada ibunya, lalu berjalan pulang. Esok harinya, Dries akhirnya melamar sebuah pekerjaan, yaitu di sebuah perusahaan ekspedisi, dan akhirnya diterima. Di rumah Philip, terlihat Philip telah memiliki perawat baru yang sangat kaku dan membosankan. Di sini Philip pun terlihat murung dan seolah tidak ingin dirawat oleh perawat tersebut. Malam harinya, Philip mengalami sesak nafas. Saat perawat barunya datang, Philip malah mengusirnya. Ia sama sekali tidak ingin dirawat oleh perawat barunya tersebut. Yvonne yang khawatir akhirnya menghubungi Dries dan meminta Dries datang untuk menemui Philip.
Dries pun lalu masuk ke dalam dan menemui Philip. Di sana, Dries mencoba menghibur Philip dengan mengomentari brewok yang tumbuh di wajah Philip. Akhirnya, suasana pun menjadi kembali menyenangkan. Singkat cerita, Dries akhirnya membawa Philip untuk berjalan-jalan menggunakan mobilnya. Di perjalanan, Dries langsung memacu mobilnya dengan sangat ugal-ugalan. Alhasil, mereka pun akhirnya dikejar oleh polisi. Dan saat mereka tertangkap, Dries pun lalu mengatakan pada polisi bahwa ia sedang membawa seseorang yang sedang stroke untuk dibawa ke rumah sakit, agar segera mendapatkan pertolongan. Polisi yang mengetahui hal tersebut, akhirnya tidak jadi menangkap Dries, malah justru menjadi pengawal Dries menuju rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, polisi-polisi tersebut langsung pergi, dan Dries pun juga langsung pergi. Singkat cerita, sampailah Philip dan Dries di sebuah hotel yang berada di tepi pantai. Di sana terlihat Philip sangat bahagia. Di tempat tersebut juga, Dries mencoba untuk mencukur brewok Philip dengan diselingi canda tawa. Dries pun akhirnya merapikan penampilan Philip. Setelah Philip terlihat rapi, Dries pun lalu mengajak Philip ke sebuah restoran untuk makan siang. Namun di sini, Dries mengatakan bahwa ia tidak akan makan siang bersama Philip, melainkan ada seseorang yang akan menemani Philip makan siang di sana. Setelah itu, Dries menaruh telur yang dulu ia curi di meja makan tersebut dan meminta maaf. Lalu Dries pun pergi. Tidak selang berapa lama, seorang wanita datang lalu duduk di hadapan Philip. Dan ternyata, wanita tersebut adalah Eleanor. Philip pun terlihat sangat bahagia. Dan dari kejauhan, terlihat Dries tersenyum, melihat sahabatnya tersebut akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaannya. Dan film pun tamat. Kita bersama. Wajahmu kian berubah, hati dan cintamu dengan berbeda. Dunia kita jalan yang panjang telah kita lalui bersama, dan yakinlah bahwa kita bisa kalahkan dunia. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir. Kini kita bersama, berubah waktu kini tak bergerak, hilang berganti, dan kita yang punya. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir. Kini kita bersama.